Halo Met, bertemu lagi bersama saya Daru Putri Kusuma Ningtyas dan saat ini kita akan membahas mengenai apa sih retail itu dan apa aja tipe-tipe retail yang ada di Indonesia khususnya ya teman-teman. Oke, di layar teman-teman sudah melihat berbagai gambar. Ada 5 gambar di situ teman-teman, coba perhatikan. Yang mana menurut teman-teman yang masuk kategori retail? Apakah gambar pertama yang ada sirup dan lain sebagainya di situ, atau gambar berikutnya yang nampak terdapat roti-roti kue, atau yang ada di handphone gitu ya, atau ada etalase-etalase minuman dan jajanan, atau ada baju-baju? Hayo, mana menurut teman-teman yang termasuk retail? Ya, betul sekali teman-teman. Semua yang ada di layar ini adalah retail. Retail itu apa? Retail adalah kegiatan menjual barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk dijual lagi. Jadi untuk konsumen akhir ya teman-teman, mohon diingat. Retail ini berperan dalam menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga memberikan nilai atau value lebih melalui layanan dan juga membuka lapangan kerja. Serta retail juga membantu mendistribusi barang secara efisien dari produsen ke konsumen. Itulah tadi peran retail ya teman-teman dalam dunia bisnis. Di dalam dunia retail, kita akan menemukan berbagai macam istilah-istilah yang mungkin selama ini teman-teman masih asing gitu ya. Nah, salah satu atau salah duanya ini ada B2B dan B2C. Kalau retail tadi masuknya ke B2B atau B2C nih teman-teman kira-kira? B2B itu business to business, kalau B2C itu business to customer. Jadi retail masuknya ke B2B atau B2C? Ya, betul. Ke B2C ya, teman-teman. Karena tadi dari pengertiannya retail adalah yang menyediakan barang, jualan, baik itu barang ataupun jasa ya, teman-teman, ke konsumen akhir, to customer. Berikut teman-teman ada karakteristik dari B2B dan B2C. Biar teman-teman lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan retail ya teman-teman. Di sini teman-teman sudah bisa sambil melihat ya apa yang muncul di layar, di mana B2B itu karakteristiknya dilihat dari target marketnya nih teman-teman. Sempat saya sebutkan ya tadi bahwa B2B adalah business to business, berarti target marketnya adalah bisnis ya teman-teman, atau corporate atau perusahaan. Kalau B2C, target marketnya adalah konsumen akhir ya teman-teman. Nah, inilah kenapa retail itu masuk ke B2C. Kemudian dari karakteristik proses pengambilan keputusan teman-teman, untuk B2B itu prosesnya lebih lama dan kompleks karena ada perjanjian di situ yang harus deal antara kedua belah pihak ya teman-teman. Nah, kalau B2C ini lebih singkat dan kurang kompleks. Karena apa? Karena ya saya jualan dengan harga sekian, kalau kamu mau beli ya silahkan, kalau tidak ya sudah gitu ya. Kemudian ada juga volume pembelian teman-teman. Kalau B2B volume pembeliannya itu lebih besar karena tadi ya bisnis to bisnis, bisa aja kita beli untuk dijual lagi. Misal dari principal ke retail itu berarti B2B ya. Nah, kalau retail ke customer itu nah B2C masuknya, bisa lebih sedikit gitu. Misal contohnya
Prinsipalnya adalah Ika Permindo, Baby Huki ya. Nah, si Baby Huki ini menjual cotton bud gitu ya ke Alfamart, itu enggak cuma yang 1 bungkus, 2 bungkus, atau 1 karton, 2 karton ya teman-teman. Jumlahnya, lebih besar. Tapi ketika Alfamart menjual ke customer, kita bisa aja belinya 1 pak, 2 pak, kayak gitu ya. Nah, jadi untuk volume pembeliannya kalau B2C itu lebih kecil gitu teman-teman. Kemudian untuk channel pemasaran. Kalau B2B, channelnya ini penjualannya bisa secara personal dan juga bisa juga melalui pameran dagang. Kalau B2C, channelnya ini lebih beragam teman-teman. Bisa dari retailnya langsung, bisa melalui iklan, bisa melalui media sosial. Di mana sekarang kalau masalah iklan, kalau dulu cuma di TV atau radio, koran gitu ya teman-teman. Nah sekarang itu sudah lebih kompleks, lebih banyak pilihannya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk bahasa teman-teman, kalau B2B bahasanya itu lebih teknis. Kalau B2C itu lebih emosional dan lebih persuasif. Jadi biar customer ini tertarik untuk membeli. Gitu ya teman-teman. Kemudian juga kalau B2B itu biasanya dari bahasa itu menghasilkan prospek dan penjualan. Kalau B2C itu untuk meningkatkan traffic ke situs website dan juga meningkatkan kesadaran brand gitu. Karena sekarang kalau kita membahas retail itu tidak hanya berjualan secara offline di store aja teman-teman. Ada yang namanya omnichannel. Nah, omnichannel ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya biar lebih jelas, lebih mendalam ya teman-teman. Akan kita bahas di pertemuan khusus. Oke, untuk yang selanjutnya adalah type of retail business. Jadi, retail business itu tipenya ada apa aja sih? Oh, ternyata ada 2, ada general trade dan ada modern trade. General trade itu apa? General trade itu adalah retail tradisional yang biasanya dimiliki oleh perseorangan dengan sistem pencatatan dan pengelolaan yang sederhana. Kalau modern trade itu adalah retail modern yang menggunakan sistem manajemen terkomputerisasi dan tata kelola yang lebih profesional. Jadi, menurut teman-teman, toko kelontong masuk ke retail atau tidak? Sebelum teman-teman menyimpulkan toko kelontong itu masuk ke retail atau bukan, yuk kita lihat dulu nih karakteristik dari bisnis retail itu sendiri. Di sini ada general trade dan ada modern trade. Kira-kira karakteristiknya itu apa aja sih? Kita lihat dulu dari berbagai aspek ya, teman-teman. Ada jenis produk. Jenis produk, kalau general trade itu menyediakan berbagai barang dagangan seperti bahan pangan, sandang, dan barang lain yang mudah dipindahkan. Kalau modern trade ini menjual produk yang pengelolaannya itu secara modern, memiliki label harga yang pasti. Ya teman-teman. Kemudian fungsinya. Kalau general trade fungsinya itu bukan hanya sekedar untuk jual beli teman-teman, tapi juga untuk berkembang sebagai bagian dari interaksi sosial dan budaya. Jadi kita bisa berinteraksi entah itu dengan penjualnya atau dengan consumer lain gitu teman-teman. Nah kalau modern trade fungsinya ini lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan dan juga pelayanan yang lebih modern. Kemudian dari segi lokasi teman-teman. Kalau general trade, ini lokasinya biasanya itu dekat dengan pemukiman warga. Kalau modern trade, biasanya lokasinya ini lebih ke pusat perbelanjaan atau lokasi-lokasi yang komersial gitu teman-teman. Kemudian untuk dari segi harga,
Kalau general trade itu bisa ditawar teman-teman. Misal harga produk tadi ya, baby hoodie, cotton bud gitu. Harganya dijualnya 10.000, tapi kita bisa menawar sampai harganya misal jadi 7.000. Tapi kalau di modern trade, harganya ini tidak bisa ditawar teman-teman. Jadi kalau harganya udah 7.000, ya udah net 7.000. Kita nggak bisa nawar. Kemudian keunggulan. Dari general trade, keunggulannya adalah produknya lebih beragam, teman-teman. Kalau modern trade, yang diunggulkan adalah lingkungannya lebih bersih, nyaman, karena tadi ya lebih mengutamakan kenyamanan. Kemudian jam operasionalnya ini lebih panjang dan terjadwal. Jadi ketika kita misal mau datang ke supermarket gitu ya, kita udah tahu pasti jadwal bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian sistem pembayaran. Kalau di general trade biasanya, walaupun mungkin untuk saat ini sudah mulai berkembang ya sesuai dengan perkembangan teknologi. Biasanya pembayarannya itu masih menggunakan tunai, teman-teman. Tapi kalau di modern trade, sistem pembayarannya ini lebih variatif, seperti ada bisa juga dengan tunai, atau dengan debit, kartu kredit, voucher gitu ya teman-teman, itu bisa digunakan. Jadi banyak pilihannya, teman-teman mau bayar pakai apa nih. Kemudian dari sistem manajemen. Kalau general trade, sistem manajemennya ini dikelola oleh perorangan atau keluarga secara sederhana. Sedangkan modern trade ini lebih kepada berada pada suatu sistem manajemen dengan modal yang besar, tentunya manajemennya juga lebih terstruktur, terorganisir gitu ya teman-teman. Inilah karakteristik dari general trade dan modern trade. Jadi dari penjelasan ini, apakah teman-teman bisa menyimpulkan apakah toko kelontong itu masuk ke retail? Ya, betul sekali teman-teman. Jadi toko kelontong itu masuk ke retail di tipe general trade. Tipe general trade, tadi ya kita ulas kembali untuk pengertian general trade di sini adalah retail tradisional yang biasanya dimiliki perseorangan dengan sistem pencatatan dan pengelolaan yang sederhana. Contohnya ada toko kelontong Busri misal. Nah, toko kelontong di sini masuk ke tipe retail bisnis general trade. Kemudian ada juga toko grosir, teman-teman. Gitu ya. Oh, tapi tadi di pengertian kan menjual produk secara sedikit ke konsumer akhir. Kok toko grosir masuk sih ke retail? Gimana ceritanya? Jadi, kenapa toko grosir masuk ke retail? Karena di toko grosir kita juga bisa kan beli satuan. Misal di sini ada tabung gas. Toko grosir ini menyediakan tabung gas. Kita boleh nggak menukarkan hanya satu tabung gas saja? Boleh. Dan kita menggunakannya langsung untuk kebutuhan pribadi. Tidak dijual lagi atau untuk tidak ditukarkan lagi kepada konsumen lainnya. Jadi itu masuk ke tadi ya, karakteristik dari retail ya teman-teman. Jadi toko grosir juga masuk ke tipe retail yang general trade. Lalu bagaimana dengan tipe retail yang modern trade? Untuk tipe retail modern trade, ini dibagi menjadi 3, ada store-based retail, kemudian ada service retail, dan ada non-store retail. Store-based retail atau retail berbasis toko
Ini merupakan retail yang beroperasi menggunakan toko fisik sebagai sarana penjualan utama. Kemudian service retail ini adalah retail yang berfokus pada penyediaan jasa sebagai produk utama. Kemudian non-store retail atau retail non-store, non-toko, ini merupakan retail yang menjual produk tanpa toko fisik sebagai sarana utamanya, teman-teman. Jadi, tadi ya, retail tidak hanya yang punya store, punya toko, tapi yang tidak kasat mata atau yang secara digital itu juga bisa masuk kategori retail, teman-teman. Contohnya apa aja? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kita mulai dari store-based retail atau retail yang memiliki store atau toko gitu ya, berbasis toko. Yang pertama itu ada food retail, teman-teman. Food retail ini apa aja jenisnya? Ada supermarket, ada supercenter, ada warehouse, dan juga ada convenience store. Bedanya apa? Kita bahas satu-satu ya, teman-teman, mulai dari supermarket. Ada yang tahu bedanya supermarket dan supercenter itu apa? Sama-sama ada supernya ya, teman-teman, tapi beda. Supermarket itu adalah toko besar dengan fokus pada produk makanan dan juga kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada Superindo, Hypermart, itu masuk ke supermarket ya, teman-teman. Kemudian ada supercenter. Supercenter ini adalah gabungan antara supermarket dengan department store dalam satu lokasi. Contohnya ada Carrefour ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini ada warehouse. Warehouse club ya, teman-teman. Ini menjual dalam jumlah besar dengan harga rendah. Dengan syarat ada keanggotaan khusus, teman-teman. Contohnya apa? Indogrosir. Indogrosir? Loh, grosir dalam jumlah banyak. Kok masuk ke retail? Iya, seperti tadi teman-teman penjelasan di general trade ya, teman-teman. Di Indogrosir kita juga bisa kok beli satuan, nggak harus beli karton-kartonan, dan kita bisa mengkonsumsinya secara langsung, tidak dijual lagi. Jadi, Indogrosir masuk ke retail ya, teman-teman. Dan di Indogrosir juga ada member nih, teman-teman. Ada info tambahan ya. Indogrosir itu dia ada member, ada member biru dan juga member merah. Di mana member biru itu digunakan untuk customer atau customer akhir ya, teman-teman. Nah, kalau member merah itu untuk customer yang membeli produk di Indogrosir tapi untuk dijual lagi gitu. Kemudian yang terakhir ada convenience store, teman-teman. Convenience store ini merupakan toko kecil dengan jam buka yang panjang dan menyediakan kebutuhan yang mendesak dan konsumsi cepat. Contohnya apa? Ada Indomaret, Alfamart gitu ya, teman-teman. Itu masuk ke convenience store. Dia menjual kebutuhan sehari-hari, snack, minuman yang ready to eat, ready to drink gitu ya. Dimana itu bisa kita konsumsi secara cepat gitu, teman-teman. Kita lanjut ke general merchandise retail. Ada apa aja sih tipenya atau jenisnya gitu ya? Ada 5 nih, teman-teman. Ada department store, ada full line discount, kemudian ada specialty store, kemudian ada extreme value retail, dan juga ada off-price retail. Bedanya apa dan contohnya apa aja sih? Yuk kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama, department store. Department store ini adalah toko besar dengan berbagai kategori barang.
Ada fashion, elektronik, perlengkapan rumah tangga gitu ya. Nah, dalam departemen yang berbeda. Contohnya ada Sogo, ada Matahari gitu ya teman-teman. Ini masuknya ke departemen store. Kemudian ada full line discount. Full line discount ini menjual barang dengan harga lebih rendah dengan pelayanan yang terbatas. Contohnya apa teman-teman? Contohnya ada hypermart ya teman-teman. Kemudian ada juga specialist store. Specialist store ini fokus pada satu kategori produk dengan kedalaman pilihan. Contohnya apa? Contohnya ada Gramedia gitu ya teman-teman. Jadi dia spesialis jual buku-buku alat tulis gitu ya teman-teman. Tapi di Gramedia ada tas, ada alat musik dan lain sebagainya. Itu gimana? Tapi Gramedia ini memfokuskannya lebih ke buku, teman-teman. Makanya dia masuk ke specialist store. Kemudian ada juga off-price retail. Off-price retail ini menjual barang sisa produksi atau kelebihan stok dengan harga diskon. Contohnya kalau di Indonesia itu ada factory outlet, teman-teman. Jadi kita bisa beli barang-barang branded dengan harga yang murah. Kemudian ada extreme value retail. Menjual produk dengan harga yang sangat murah. Nah, seringkali di area suburban gitu ya, teman-teman, untuk retail extreme value retail ini. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman sering perhatikan ya, kita sering menemukan ada toko gitu ya, toko serba 35.000. Baik itu dari baju, celana, mainan, dan lain sebagainya, itu semua harganya 35.000. Nah, ini masuk ke kategori extreme value retail. Oke, kita beranjak ke non-store retail, teman-teman. Non-store retail atau retail non-toko, ini retail yang menjual produk tanpa toko fisik sebagai sarana utama. Ada apa aja sih? Yang pertama ada e-commerce retail. Kemudian ada katalog, ada direct selling, ada television home shopping, juga ada vending machine, teman-teman. Oh, vending machine ternyata retail juga ya. Oke, menarik ya. Yuk kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kita bahas dulu mulai dari e-commerce retail. E-commerce ini biasanya penjualannya itu melalui website dan juga aplikasi. Ini tentunya sudah tidak asing ya di telinga teman-teman dan tentunya teman-teman sering bersinggungan nih tiap harinya. Apa aja contohnya? Contohnya ada Tokped, kemudian ada Shopee, ada Blibli, Bukalapak gitu ya teman-teman. Ini masuk ke e-commerce retail. Jadi Shopee, Tokped itu juga termasuk retail ya teman-teman. Kemudian ada katalog retail. Katalog retail ini penjualan melalui katalog cetak atau secara digital. Kemudian ada direct selling. Direct selling ini penjualan langsung ke konsumen melalui pertemuan tatap muka. Contohnya apa? Contohnya bisa Oriflame, ada Tupperware gitu ya. Walaupun sekarang Tupperware sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian ada television home shopping. Penjualan melalui siaran televisi khusus. Nah, biasanya nih kalau teman-teman suka perhatikan di TV itu kan ada suka suatu acara yang dia itu menjual misal vacuum cleaner, dapatkan sekarang dengan harga yang fantastis, diskon up to 70%, segera telepon ke nomor 021 bla 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 bla. Nah, itu masuk ke television home shopping ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada vending machine ya, teman-teman. Nah, jadi retail ini menggunakan mesin penjualan otomatis untuk menjual produknya.
Nah, teman-teman biasanya bisa menemukan di stasiun gitu ya teman-teman, atau di bandara, atau yang tinggal di apartemen, biasanya di lobi apartemen itu juga ada vending machine ya teman-teman. Nah, ini juga ternyata masuk ke retail teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ada Jumpstart teman-teman. Nah, itu masuk ke retail. Oke, masuk ke tipe retail terakhir nih teman-teman, ada service retail. Service retail ini merupakan retail yang fokus menyediakan jasa sebagai produk utamanya teman-teman. Contohnya ada apa aja? Ada salon kecantikan teman-teman. Contohnya salon Irwantim, kemudian ada salon Rudy Hadiswarno gitu ya teman-teman. Ini ternyata masuk retail juga teman-teman. Kemudian ada tempat fitness, ada celebrity fitness, Fit Hub gitu ya. Ini masuk retail juga teman-teman. Kemudian ada penyewaan kendaraan. Kemudian ada layanan pendidikan atau kursus bahasa seperti LIA, kemudian English First gitu ya. Nah, ini ternyata masuk retail juga teman-teman. Menarik kan? Gimana? Menarik kan teman-teman pembahasannya? Ternyata retail itu bukan cuma Alfamart, Indomaret saja teman-teman. Tapi masih banyak lagi retail-retail yang ada di Indonesia yang mungkin setiap harinya teman-teman sudah kunjungi, tapi teman-teman baru tahu nih, ternyata masuk ke retail juga ya, gitu. Kalau teman-teman tertarik mengenai bisnis retail, silahkan teman-teman tonton lagi video-video berikutnya. Kita akan bahas mengenai retail-retail seperti omnichannel retail, kemudian bagaimana sih cara pemasaran di bisnis retail, cara pengelolaan sumber daya manusianya seperti apa. Silakan teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Goodbye, mate.